Salam Indonesia sehat dan bahagia. Program ini Happy and Healthy Life punya cita-cita bersama Dr. Marcel Timotius Handoko, yaitu Indonesia bukan hanya adil, makmur, sejahtera, maju, tapi juga Indonesia yang sehat dan bahagia. Bersama Dr. Marcel Timotius Handoko dari dosen di UPH, Fakultas Kedokteran, juga dokter yang praktek di Siloam Karawaci. Dan tema yang kita bahas, Dok, nyambung yang sebelumnya, yaitu umur panjang, bebas ancaman stroke. Ya. Jelaskan dulu, Dok. Jadi ancaman kematian di Indonesia ini yang pertama adalah Stroke yang paling tinggi, Pak. stroke nomor tinggi. 300.000 kematian per tahun di Indonesia. Di Indonesia, Yes. 300.000. Ya. Dan udah kena stroke tuh sudah kayak pulihnya nggak bisa langsung. Betul. Karena saraf pusat kita yang rusak atau otak kita yang rusak. Dan kabar baiknya bisa dicegah, Dok, ya. Bisa dicegah. Oke. Kedua adalah Jantung. jantung. Iya. Ketiga, gagal ginjal. Betul. Walaupun bisa transplant ginjal, tapi tidak tersedia di mall dan juga di supermarket, Dok, ya. Iya. Tokopedia juga ada, Dok, ya. Nggak ada. Nggak ada. Harus betul-betul pesen, bisa dari surga atau dari donor, ya. Iya. Keempat baru kanker Mulai meningkat sekarang kanker. meningkat. Baik, kita akan bahas umur panjang, bebas dari ancaman stroke. Tapi supaya seru, kita akan naikkan nyanyian. Janji Tuhan seperti fajar yang menyising. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. janjimu Seperti fajar pagi hari, ialah janji kesembuhan, janji pemulihan. Yang tiada Bagi saudara dan saya mungkin ada yang terlanjur hidup tidak sehat, ada penyakit. Seperti sungai yang Khusus hari ini kita bahas tentang stroke. dan Masih ada kesembuhan, masih pemulihan. dalam kasih-Mu. Yes, dokter. Ya. Sebenarnya stroke itu apa sih? Setahu saya di kitab-kitab suci itu dimanapun nggak ada itu stroke. Kok tiba-tiba stroke muncul menjadi penyakit yang menakutkan di dunia ini? Kok stroke? Udah, apalagi udah stroke-nya stroke akut gitu. Silakan, Dok. Apa Iya, sih jadi stroke itu? definisi stroke sendiri adalah sebenarnya gangguan, ya Pak, sekumpulan gejala ya yang disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat kita, yaitu pada otak kita. Nah, otak kita adalah organ yang mengatur hampir seluruh fungsi dari tubuh kita, Pak. Nah, biasa gangguannya itu disebabkan oleh adanya gangguan vaskular atau gangguan pembuluh darahnya, Pak. Itu bisa dua, stroke. Ada yang namanya stroke perdarahan, pembuluh darahnya pecah.
ada juga yang namanya stroke penyumbatan. Jadi pembuluh darahnya tersumbat, jadi otaknya nggak dapat aliran darah sehingga otaknya rusak, Pak. Ada bagian otak yang rusak. Kenapa zaman dahulu nggak ada sakit stroke? Nggak pernah ada tuh di Taman Eden. Stroke nggak ada. Sekarang kok ada, kenapa? Ya, penyebabnya berbagai macam ya. Penyebabnya yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah tadi, Pak. Tadi kalau mungkin pada jantung, kita taunya serangan jantung ya, Pak. Karena pembuluh darah jantungnya terganggu. Nah, kalau pembuluh darahnya yang terganggu di otak, maka namanya stroke atau serangan stroke. Gejalanya bisa macam-macam. Kita lihat kalau orang stroke tuh ngomongnya pelo, atau wajahnya lumpuh, atau anggota tubuhnya bisa mengalami kelumpuhan. Itu istilah dokter di lebaran apa? Jadi raya. Nah, itu suka ada pesan di WhatsApp, Pak. Biasanya ketika lidah tak lagi berucap, ketika tangan tidak lagi mampu menjabat, ketika kaki tidak mampu melangkah, ya. Biasa lanjutannya adalah izinkan mengucapkan mohon maaf lahir batin. Nah, padahal itu tanda-tanda kalau kaki nggak melangkah, tangan nggak menjabat, mulut nggak berucap, jangan-jangan stroke, Pak. Jangan sampai ya. Iya, betul. Ini program mencegah itu terjadi. Betul. Oke. Tangan nggak menjabat, Kaki nggak melangkah, kaki nggak melangkah. mulut nggak berucap. Selamat Hari Raya, mohon Ya, maaf. mohon maaf lahir batin Jangan gitu. sampai itu Padahal ya. tuh tanda-tanda stroke, Pak. Gitu. Iya. Dan kabar baiknya lewat program ini itu bisa dicegah. Ya, kita mau kasih tips-tips bagaimana jangan sampai kita diancam stroke, Pak. Nah, Dan tidak ada seorang pun yang bebas ancaman stroke. betul, Mau kaya, betul. mau miskin, Ya. mau pejabat, mau jenderal, mau kopral, di kota, di desa. Bisa Tapi kok mengalami. kebanyakan di kota dok ya, di desa jarang tuh. Ya, mungkin karena lebih banyak yang diperiksa, Pak. Jadi sepertinya banyak, padahal banyak juga ya terjadi di desa-desa. Karena saat ini di Indonesia pun, kalau kita bicara kebiasaan makan ya, dengan olahan digoreng, Pak, itu bukan cuma orang yang hidup tinggal di kota. Tapi di desa pun gitu ya, banyak yang semua serba makanannya olahannya digoreng. Oke, sekarang kita mulai definisi stroke sudah. Ya, Ada berapa macam jenis stroke? ya. Tadi seperti saya sebutkan, Pak, ada 2 macam jenis stroke, Pak. Ada stroke yang perdarahan, itu pembuluh darahnya pecah. Ya, ada juga yang disebut stroke penyumbatan. Tersumbat pembuluh darahnya, maka terjadi area yang mati nggak dapat darah, otaknya rusak. Dua-duanya di otak, Dua-duanya di otak, tapi Pak. bisa membuat lumpuh sebelah. Bisa lumpuh, ya, bisa pelo, bisa kehilangan kesadaran. Gitu. Karena otak kita berfungsi mengatur hampir semua fungsi tubuh kita. Bisa tangan juga nggak berfungsi, kaki Betul, nggak berfungsi, berfungsi, Pak. pikiran nggak berfungsi. Ya, gangguan kognitif juga bisa terjadi. Tapi kabar baiknya masih bisa makan ya. Bahkan ada yang nggak bisa makan, Pak. Harus pakai selang makan. Karena otot saraf yang mengatur menelan itu rusak. Itu bisa terjadi atau banyak terjadi pada orang mengalami stroke. Apalagi ada yang menyerang saraf dok ya. Kalau dia ketawa dia nangis. Kalau dia nangis dia ketawa, itu gimana dok? Wah, itu memang ada sindrom tertentu yang biasanya kita sebut sindroma stroke batang otak. Nah, itu mengalami kondisi-kondisi tertentu, Pak. Memang jadi cenderung emosinya terganggu. Ya, suka nangis, Setiap suka nangis ketawa. tapi ketawa. Nah, Ketawa tapi nangis. Dia senang tapi nangis. ya Itu bisa aja sarafnya. ada kondisi-kondisi memang kalau Atau yang parah, terganggu bisa yang macam-macam. parah lagi memorinya dok, hilang. Ya. Itu apa? Sarafnya kontrak. Ada bagian-bagian otak yang fungsinya mengatur memori. Nah, kalau bagian tersebut yang terganggu aliran darahnya, Pak, maka mengalami stroke, bisa juga memorinya terganggu. Lupa nama dia, lupa nama istri, lupa pasangannya. Segawat dok. Baik, udah tahu nih ya stroke-nya ya. Sekarang mulai kapan stroke ini muncul di muka bumi ini? Jadi kalau sebenarnya dari istilah sebenarnya udah cukup lama ya. Cuma memang kalau kita lihat makin ke sini gitu ya, secara ilmu kedokteran semakin maju sehingga alat deteksi dini atau alat untuk melakukan diagnosis itu semakin advance atau makin maju sehingga kita bisa memetakan bahwa adanya gangguan vaskuler atau pembuluh darah di otak ya yang menyebabkan kerusakan otak. Nah, itu malah muncul sekumpulan gejala. Nah, itu disebut
stroke gitu ya. Bisa dibilang semenjak kedokteran makin modern, banyak alat penunjang baru. Nah, istilah ini atau definisi ini mulai muncul gitu Pak. Yes. Berikutnya adalah ada stroke pertama, stroke kedua, stroke ketiga, stroke keempat, betul? Sampai stroke berapa itu? Nah, jadi gini Pak, memang kalau masih stroke pertama enggak masalah, udah kedua loh bahaya, udah ketiga gitu. ya kembali lagi Kalau kanker kan stadium nih dok. Ini saya mau wakil orang awam. Ya, jadi sebenarnya gini Pak, karena penyebabnya adalah gangguan pembuluh darah di otak, ya. Bisa jadi waktu stroke pertama itu terkena pada area yang nggak besar, kecil gitu ya. Nah, kemudian orang tersebut mungkin pengobatannya tidak berjalan, pola hidupnya tidak berubah, sehingga pembuluh darah yang terganggu itu bukan cuma di area yang pernah mengalami stroke pertama, tapi area otak lainnya juga mulai terganggu Pak. Sehingga muncullah biasanya stroke pertama, stroke kedua, ya, atau stroke ketiga gitu ya. Bahkan ada orang yang stroke keempat. Makanya mungkin kalau ada bapak ibu keluarga yang di rumah gitu ya, ada yang mengalami stroke gitu ya. Nah, itu tetap harus dilakukan pemantauan, minum obat teratur ya, pola hidup yang sehat. Kenapa? Karena bisa berulang ya. Dan biasanya Pak Tim kalau berulang itu kondisi stroke-nya lebih hebat. Bisa terapi gitu ya. Itu bisa dilakukan, misalnya orang stroke yang tadi ada kelumpuhan ya. Nah, itu bisa dilakukan fisioterapi. Tujuannya apa? Kita merangsang bagian otak lain yang masih bagus untuk diaktifkan, menggantikan bagian otak yang rusak. Ya. Baik. Sekarang kita bahas secara detail adalah kebanyakan stroke itu karena gaya hidup, keturunan. Ya pasti menular dok ya? Tidak menular. Tidak menular. Jadi kita dekat-dekat sama stroke nggak terpengaruh. Nggak menular, bukan penyakit menular. Iya. Jadi penyebabnya bisa karena keturunan bisa? Genetik ada, tapi hanya sedikit faktor mempengaruhi. Yang utama adalah memang dari gaya hidup Pak. Gitu. Pola hidup ya? Yes. Oke, langsung. Karena genetik kecil, nah kita bahas pola hidup yang menyebabkan stroke apa aja? Ya. Seperti tadi saya sebutkan ya, ini gangguannya ini pada pembuluh darah Pak. Ya. Kalau pembuluh darahnya di jantung jadi serangan jantung koroner, kalau di kepala Stroke. jadinya stroke gitu. Jadi saat kita bicara kesehatan pembuluh darah, musuh utamanya adalah yang kita sebut secara medis plak aterosklerosis atau sumbatan pembuluh darah. Penyebabnya apa? Yang pertama tadi ya bisa tekanan darah yang tinggi. Ya, itu menyebabkan pembuluh darahnya mudah cedera dan terjadi sumbatan pembuluh darah. Faktor lainnya apa? Seperti tadi, makanan yang berlemak atau kadar lemak yang tinggi. Iya. Kenapa seseorang darahnya tinggi? Sama seperti tadi saya sebutkan, pembuluh darah kita kayak selang Pak, gitu ya. Kalau misalnya tadi ada pembuluh darah yang cedera, ya, atau dari pola makan yang nggak benar terjadi tumpukan lemak di pembuluh darah, maka otomatis rongga pembuluh darah kita jadi kecil Pak. Rongga pembuluh darah yang jadi kecil, tekanannya akan jadi tinggi. Memang faktornya bukan hanya single dari vaskular saja, tapi bisa juga memang dari jantungnya. Misalnya jantungnya ternyata otot-ototnya mulai lemah, maka dia akan berpacu lebih tinggi biar alirannya bagus ya. Dan mayoritas tekanannya tinggi. Pria umur 50 ke atas kena darah tinggi. Kenapa? Kalau by data ya Pak, sebenarnya lebih banyak wanita malah. Oh. Karena wanita itu Pak di usia 50 tahun ke atas masuk kondisi di mana menopause atau fase premenopause, hormon estrogennya akan turun terjun bebas. Nah, kabar buruknya hormon estrogen adalah hormon yang fungsinya memproteksi pembuluh darah. Yang dulunya hormon ini membantu pembuluh darahnya jadi elastis sehingga bisa mengatur tekanannya dengan baik. Pada saat wanita masuk usia menopause itu estrogennya turun, maka pelindung pembuluh darahnya menjadi menurun atau berkurang, termasuk elastisitas pembuluh darahnya. Sehingga banyak wanita yang sudah masuk usia menopause mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Baik. Darah tinggi karena itu. Sekarang kalau sudah karena darah tinggi bisa diobati dengan obat dan pola hidup yang benar. Betul.
Berikutnya penyebab stroke yang karena pola hidup seperti apa lagi? Ya, tadi selain dari tekanannya tinggi ya, terus kemudian tadi resiko Darahnya kental. Ya, darah kental itu penyebabnya bisa berbagai macam, Pak. Dari kadar lemak darah yang tinggi, dari kadar gula darah yang tinggi. Kurang minum. Ya, betul, kurang minum juga bisa, walaupun tidak begitu signifikan. Karena umumnya kita memang membutuhkan cairan, pasti ada inisiasi untuk minum. Contoh nih dok, ada orang yang kencingnya agak Sedikit kuning atau merah ya, karena pekat, ya. Itu kenapa? Ya, bisa jadi karena kurang minum. Katanya kurang minum sehingga dia ambil cairan dari darah, itu betul nggak? Itu salah satu kompensasi tubuh Pak biasanya. Nah, dia akan mencari cairan dari mana-mana gitu ya, sehingga kita biasa kalau orang yang kurang minum terus kemudian dia mengambil cairan dari rongga-rongga tubuh, dari sel-sel tubuh, biasanya terjadi dehidrasi namanya. Oke, berarti minum yang benar. Contoh nih dok, minum soft drink misalnya, minum minuman keras, itu bisa menyebabkan? Ya, kayak minuman soft drink ya Pak, itu kan nggak dipungkiri bahwa kadar gulanya sangat tinggi, kandungan gulanya sangat tinggi. Nah, kandungan gula yang tinggi itu ya bisa menyebabkan kondisi di mana hiperglikemik ya. Jadi kadar gula dalam darah itu tinggi sekali. Kadar gula darah yang sangat tinggi ya dalam pembuluh darah itu akan menyebabkan kerusakan berbagai macam organ, Pak. Gitu. Contohnya ya Pak, misalnya ginjal ya. Maka dia akan kerja keras. Saringannya bisa jadi rusak atau kita kenal dengan ginjal bocor. Kenapa? Karena gulanya terlalu banyak yang disaring, yang difilter. Nah, itu bisa menyebabkan kebocoran ginjal, misalnya salah satu contohnya. Hal yang lain misalnya dari tadi makanan tinggi lemak sehingga kadar lemak pada darahnya tinggi. Contoh makanan tinggi lemak itu apa aja dok? Yang diolah dengan goreng-goreng Pak, dengan minyak. Nah, itu pasti akan meningkatkan kadar lemak dalam makanan tersebut. Kalau steak aman ya, karena dipanggang. Pengolahan makan panggang memang tidak meningkatkan kadar minyaknya Pak. Tapi perlu diperhatikan kalau misalnya Bapak bicara steak, artinya dari sapi ya Pak. Ada bagian-bagian dari tubuh sapi yang memang kita tahu kandungan lemak dagingnya tinggi. Gitu. Jadi bukannya nggak boleh Pak, tapi kalau bisa jangan sering-sering. Dan parahnya orang Indonesia ini belajar makan steak dari luar negeri. Orang luar negeri kalau makan steak kan makan salad dulu satu piring. Indonesia saladnya dilewatin, steaknya dimakan. Ya, kebiasaan ya Pak ya. Bahkan makan hamburger, sayurnya dipinggirin, makan dagingnya doang. Itu kebiasaan. Oke, kalau begitu berarti atau mohon maaf, ikan bakar, ayam bakar, tapi waktu bakar diolesi minyak juga dok. Betul. Itu gimana dok? Ya, pengolahan makanan ya, tadi salah satunya dengan penambahan bumbu ya Pak ya. Makanya biasa saya sarankan sama pasien-pasien saya kalau dia suka makan dengan olahan panggang, misalnya ayam bakar gitu ya, terus atau misalnya ikan bakar gitu ya, bukannya nggak boleh tanpa bumbu, tapi biasanya misalnya contoh untuk bumbu yang berlemak atau misalnya yang gurih-gurih gitu ya Pak, jadikan bumbu cocolan saja, bukan yang digunakan sepenuhnya misalnya pada waktu proses pengolahan makanan. Karena itu akan diserap ya, menggunakan mentega, margarin ya pada waktu dibakar. Ya itu akan meningkatkan kandungan lemaknya Pak pada makanan. Dan itu yang bahaya. Ini contohnya dok, di satu hotel mewah nih di Indonesia nih, Jakarta lah. Tersedia sop buntut goreng dok. Waduh. Itu gimana dok? Udah sop buntut yang berlemak digoreng lagi dok, gimana dok? Ya, prinsipnya kembali lagi Pak. Harus tulisan, bukan berarti nggak boleh gitu. ya. Bukan berarti nggak boleh ya. Tapi artinya jangan sering-sering ya. Dan kembali lagi bahwa tubuh kita punya batasan gitu ya. Kenapa sih kok seseorang yang makan tinggi karbohidrat, tinggi lemak tuh badannya jadi melebar? Karena umumnya tubuh kita kalau tinggi asupan lemak ke tubuh ya, maka otak akan memerintahkan untuk menyimpan. Nah, menyimpannya biasanya di bawah kulit, Pak. Nah, itu biasanya jadi timbunan-timbunan lemak, perutnya buncit, tangannya besar, lengannya besar, pahanya besar ya. Tapi ada juga yang bahaya. Kalau lemak itu disimpan di
sekeliling organ tubuh kita atau menyelimuti organ tubuh kita. Mengelilingi jantung, Jantung bisa, paru-paru, paru bisa, liver Pak paling sering kita kenal dengan fatty liver. Ya, empedu, betul. Empedunya jadi atau di tengah-tengah berlumpur usus. gitu ya. Usus juga bisa ya? Bisa. Waduh, ngeri ya. Ya, jadi kalau kita asupan berlebih tapi dibakarnya kurang karena aktivitas fisiknya kurang, maka dia akan tersimpan di mana-mana. Jadi tubuh kita sebenarnya smart dok ya? Ya, Karena lemak berlebihan disimpankan gitu ya. ya, Sebenarnya kalau dia pakai tenaga, energi terpakai. betul. Oke. Jadi sekarang supaya kami ini umur panjang, bebas dari ancaman stroke, kiat-kiatnya saya bagi dok. Yang sudah terlanjur kena stroke dulu. Oke. Yang stadium 4 dulu dok. Ada yang bilang udahlah, kasih makan apa aja sudah, atau percuma. Itu gimana dok? Jadi kembali Pak melihat ya, kalau kita bicara seseorang yang sudah terkena stroke, kita lihat tingkat keparahannya seberapa berat. Ada orang yang memang tadi mengalami kelumpuhan, ya, mungkin sudah lumpuh bagian sisi tubuhnya. Biasanya kita lakukan selain tadi memanage agar stroke-nya tidak berulang, ya dari faktor risikonya. Kalau hipertensinya diobatin, kalau diabetesnya diobatin, kalau darahnya kental, darahnya diencerkan dengan obat pengencer darah. Nah, fungsi yang sudah terganggu ya, seperti ototnya lumpuh gitu ya, sarafnya lumpuh ya, itu dirangsang biasa dengan tindakan-tindakan sifatnya fisioterapi. Tujuannya apa? Biar kita merangsang bagian saraf otak yang masih bagus untuk bisa menggantikan fungsinya. Kita optimalkannya. Nah, hal-hal lain biasanya memang kalau orang yang stroke-nya tertentu tadi misalnya seperti Pak Tim bilang, ada yang memorinya terganggu, ada yang kognitifnya terganggu. Nah, itu biasa kita lakukan juga terapi-terapi yang bisa membangkitkan memorinya, membangkitkan kognitifnya. Atau ada orang pelo Pak Tim, biasa kita lakukan speech therapy namanya. Dilatih lagi belajar buat bisa ngomong lagi. Gitu. Si istri kalau yang sakit suaminya atau suami yang sakit istrinya biasanya sudah stroke, udah lemas, Ya, mati sebelah, cerewetnya bukan main. Marah-marah, itu mungkin luapan emosi ya. ya karena gangguannya pada sistem saraf pusat atau otak memang rentan sekali bahwa bukan cuma fungsi gerak saja, bukan cuma fungsi berpikir saja, tapi fungsi perasaan juga terganggu biasanya Pak. Baik, itu yang sudah kena stroke. Yes. Yang kedua, yang baru gejala. Gejalanya apa sih dok? Jadi, wah ini gejalanya kayaknya mulai mengarah nih. Oke, ada istilah tertentu yang namanya TIA, Transient Ischemic Attack, yaitu stroke yang kita bilang stroke ringan. Ya, biasanya gejalanya dalam 24 jam balik lagi Pak Tim normal. Bisa tiba-tiba pelo, kemudian dalam 24 jam balik lagi normal. Artinya apa? Pembuluh darahnya yang tadi tersumbat tiba-tiba terbuka lagi. Biasanya tipenya tipe stroke penyumbatan Pak Tim. Nah, orang-orang yang mengalami kondisi tersebut itu udah harus lampu merah Pak Tim. Saya bilang, lampu merah apa? Pola hidup yang nggak benar, makan yang nggak sehat, ya. Terus kemudian yang nggak mau minum obat, ya itu banyak ya, karena pikir nggak ada gejala, nggak usah minum obat gitu ya. Sudah enakan gitu ya. Nah, bahwa memang kita perlu tahu ada penyakit-penyakit yang sifatnya metabolisme gitu ya, hipertensi, diabetes ya. Itu mungkin kita istilahnya bukan sembuh Pak Tim, tapi istilahnya terkontrol. Dengan terkontrol kita mencegah hal-hal buruk lainnya terjadi, seperti salah satunya serangan stroke. Yes. Saya soal pelo nih dok. Ya. Waktu saya masih muda dulu, sering ke negeri musim dingin gitu. Ya. Amerika lah. Saya bawa kamera ke Kanada itu, mencoba untuk syuting di tempat yang dingin. Ya. Tahu-tahu, pelo dok. Begitu saya masuk ke ruangan kafe yang hangat, terus sembuh. Itu gimana? Ya. Itu bukan stroke tapi apa? Jadi saraf kita Pak itu ada dua jenis ya, saraf pusat dan saraf tepi. Kalau pada kondisi yang hipotermia, suhu ekstrim dingin Pak, itu biasanya saraf tepinya yang terganggu. Yang menyebabkan biasanya transient paralisis. Jadi lumpuh sementara pada saraf-saraf tepinya. Salah satunya tadi saraf bicara kita,
ya, yang di perifer, biasa terganggu dia, paralisis karena hipotermia, suhu yang ekstrim. Tapi ketika suhunya dikembalikan lagi ke normal atau fisiologisnya tubuh kita, biasanya dia akan kembali lagi normal fungsinya. Kalau nggak cepat dikembalikan bahaya itu ya. Kalau nggak cepat dikembalikan bisa jadi kerusakan jangka panjang. Atau itu dok, kan kita suka tapping di program TV ya, Ya, di studio karena menghemat waktu. Biasanya 4 episode dihajar 7 episode. Atau si produsernya bilang, Bapak berapa euro ini? Berarti karena kelelahan aja. ya, faktor kelelahan juga bisa menjadi penyebab ya Pak. Kalau misalnya nggak dipungkiri, kita semua akan mengalami proses yang namanya degeneratif. Kasarnya penuaan, ya, termasuk organ-organ tubuh kita. Dan saraf adalah salah satu bagian dari organ tubuh yang penting yang juga bisa mengalami degeneratif atau penuaan. Jadi seiring usia kita makin bertambah, mungkin yang waktu muda dulu dengan aktivitas padat, ya kan, kemudian tinggi jamnya, nggak apa-apa. Tapi seiring usia bertambah memang tidak dipungkiri terjadi penurunan fungsi organ tubuh Pak. Salah satunya saraf tadi. Oke, sekarang yang terakhir nih dok. Ya. Yang belum pernah kena stroke. Supaya jaga diri, Oke. jangan sampai kena ancaman stroke. Ya. Tetapi supaya seru, kita nyanyikan nyanyian Janjimu Seperti Fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dr. Marcel, sebelum dibahas tip-tip untuk umur panjang, bebas ancaman stroke, saya pengen tanya, kenapa di Indonesia ancaman kematian terbesar stroke dibanding jantung, gagal ginjal, dan kanker? Kenapa dia ranking 1 stroke? Ya, sebenarnya dari 1, 2, 3 Pak Tim, itu penyebabnya sama, yaitu adalah gangguan pada pembuluh darahnya. Ya, jadi pembuluh darahnya yang terganggu. Di Indonesia, stroke-nya menjadi tinggi gitu ya, karena memang nggak dipungkiri saat ini Indonesia berada di bonus demografik. Usia produktifnya lagi tinggi-tingginya. Sehingga kalau kita bicara tekanan gitu ya pada pembuluh darah ya, dengan aktivitas yang tinggi, dengan produktivitas yang tinggi, maka resiko tertinggi organ yang terkena dampak adalah otak atau saraf pusat. Contohnya pada anak muda, jangan pikir stroke itu hanya terjadi pada orang tua. Dengan pola hidup anak muda sekarang yang kita bilang work hard, play hard ya, kerja keras gitu ya, biar bisa main-main bisa lebih keras, lebih variasi. Mereka begadang, kurang tidur. Termasuk game hard. Yes, betul ya. Dan itu yang terjadi sehingga tekanan, stresor pada saraf pusat atau otak itu cenderung lebih tinggi. Ya, menyebabkan tadi lebih banyak yang mengalami kondisi atau serangan stroke, Pak. Jadi total berapa menurut data terakhir? Ya, yang sering disampaikan sama Menteri Kesehatan kita yang saat ini adalah kematian itu 300.000 Pak per tahun. 300.000 per tahun. Yes. Kalau dibagi per hari berarti hampir 1.000. Karena kan setahun 365 hari lah. 1.000 orang mati. Hampir. Anggaplah 700 ya udah Iya. lumayan. Tiap hari. Tiap hari. Oh my God. Dan itu bisa dicegah sebenarnya dengan tadi perubahan pola hidup, kebiasaan ya. Baik. Sekarang bagi yang belum kena stroke, Ya. untuk menjaga supaya tetap hidup
umur panjang, bahagia, sehat, dan bebas sama stroke, tipnya dokter apa aja? Dari pola hidup, pola makan, pola bergaul, pola pikir, silakan. Yang utama adalah terkait pola hidup dulu Pak. Ya, pola hidup ini salah satu komponen dalamnya pola makan. Nah, pada pola makan gitu ya, banyak yang seringkali tadi makanannya tinggi lemak, tinggi karbohidrat, ya, tapi geraknya kurang, ya, atau aktivitas fisiknya kurang. Ditambah lagi pola istirahatnya kurang. Tidak dipungkiri bahwa kita manusia itu punya jam-jam tertentu di mana tubuh itu akan beregenerasi selnya Pak, diganti sama yang baru. Dan itu terjadi waktu kita tidur. Apakah boleh dinamakan detoksisasi itu? Kurang lebih mirip-mirip, tapi ini lebih ke regenerasi Pak prosesnya yang terjadi. Ya, jadi hal itu faktor risikonya kita kontrol. Kalau kebiasaan, apalagi anak-anak muda ya sekarang kita tahu minuman semua serba manis ya. Kemudian minuman semua serba berpengawet dan perlu diketahui bahwa minuman-minuman kemasan itu pengawetnya sebagian besar menggunakan garam yang tinggi. Walaupun rasanya nggak asin, tapi komponen kimiawinya untuk pengawet biasanya natrium benzoat dan lain yang sebenarnya core-nya adalah garam. Hal lain tadi dari malas bergerak Pak, ya, sehingga pembakaran tubuh itu terganggu, metabolisme tubuh terganggu. Ya, hal lain lagi apa sih yang kita bisa lakukan untuk mencegah, yaitu melakukan screening secara rutin. Karena memang ada kondisi-kondisi yang tidak bergejala, tapi sebenarnya penyakitnya sudah mulai terjadi atau terganggu. Screening rutin seperti cek tensi berkala, ya, kemudian cek gula darah berkala, ya, cek kolesterol kalau memang pola hidupnya nggak sehat, ya, atau bahkan kita bisa masuk yang lebih advance, yaitu namanya deteksi dini. Ya, deteksi dini bisa dilakukan sekarang ada yang namanya pemeriksaan yang disebut DSA, ya, atau yang terkeren dengan cuci otak gitu ya. Itu dilihat apakah jangan-jangan dengan pola hidup, faktor resiko yang ada gitu ya, ada resiko sumbatan di otak. Nah, itu yang sangat advance sekali ya dalam ranah deteksi dini. Nah, itu bisa juga dilakukan walaupun memang secara biaya mungkin masih cukup tinggi ya. Tapi kalau kita bicara pencegahan, itu hal paling advance yang mungkin kita bisa lakukan. Cuci otak itu sebenarnya DSA itu sebenarnya mencuci lewat pembuluh darahnya Pak. Yang dibersihkan ya? Ya, dibersihkan. Tapi memang itu hanya menangkap sekilas gambaran. Jadi sekalipun dibersihkan apa langsung bebas. Selama pola hidup kita, metabolismenya nggak dibenerin, walaupun habis dicuci, dibersihkan sumbatannya, maka resiko sumbatannya muncul lagi di tempat yang sama sangat besar. Jadi bukan hanya mengandalkan itu aja, tapi memang hidupnya Pak harus dibenerin. Gitu. Baik. Sekarang kalau boleh dibuat urut-urutannya, tip-tipnya sehat, umur panjang, bebas ancaman stroke. Adalah dimulai dengan pola hidup yang benar, ya, pola minum makan, yang benar, istirahat ya. Yang benar. Sekarang saya istirahat dulu. Ya. Dokter bilang regenerasi saya terjadi waktu tidur. Sehingga waktu kadang kita lelah, bukan main tidur, besok seger. Ya. Dan ada kata kuncinya Pak Tim, tidur pada malam hari. Sekarang untuk beberapa orang yang pekerjaannya harus begadang. Contoh sama security. Dokter. Iya, dokter. Jaga malam gitu ya. Terus supir taksi. Betul. Supir Grab. Ya. Pilot. Gimana? Biasanya kita akan rekomendasikan bahwa tidak dilakukan dalam jangka yang sangat panjang karena pasti akan ada dampaknya. Yang kedua, kita biasa lakukan sleep modification Pak Tim. Jadi kita mengakali ya, mentriki gitu ya, bagaimana tubuh kita kalau misalnya harus habis shift malam dan pagi atau siangnya mau tidur, kayak balas dendam gitu ya. Nah, itu kita harus mengakali kondisi ruangannya itu harus kita kondisikan seperti malam. Gelap, suhunya seperti suhu malam ya, hindari dari gadget dan sebagainya ya, dan itu akan mempengaruhi sedikit, memang tidak bisa menggantikan, tapi akan mengelabui otak untuk bisa melakukan regenerasi walaupun nggak maksimal. Gitu. Karena itu kalau dokter jaga malam dibuat minimal seminggu sekali kali. Ya mungkin bisa seminggu 2-3 kali juga biasa itu ada terjadi ya Pak. Karena kalau Bapak bicara dokter di Indonesia kita masih kekurangan dokter Pak. Apakah masih terima lowongan? Sekolah dulu ya. Iya. Baik. Sekarang soal pola hidup.
kan sering karena pola makannya salah, pola tidurnya salah, pola hidupnya jadi salah, pola bergaul. Contohnya, kalau pola tidur yang sehat, jam berapa mulai tidur, jam berapa mulai bangun. Nah, kita punya kebutuhan tidur dasar ya Pak ya. Itu yang umum 6-8 jam pada malam hari. Semakin usianya bertambah, makin tua gitu ya Pak, umurnya Makin gitu ya. kurang. Umurnya makin banyak gitu ya. Itu memang jam tidurnya akan makin dikit kebutuhannya. Nah, makanya bayi justru kebutuhannya lebih banyak. Nah, itu ada stepnya. Nah, biasanya orang kalau yang suka begadang, Pak Tim, kenapa sih kok jadi pola makannya juga jadi berantakan? Karena pada waktu kita tetap tersadar nggak tidur, biasa otak akan ngasih tahu perlu energi lagi. Nah, makanya biasanya orang udah begadang, malamnya makan lagi kan. Nah, biasa makannya kalau udah malam carinya yang gampang atau yang praktis. Yang biasanya cenderung diolahnya dengan cara yang nggak sehat atau bahan-bahannya lebih banyak tinggi karbohidrat. Yang penting bisa kenyang dulu gitu ya. Nah, itu biasanya berpengaruh. Udah sering begadang, makannya nggak sehat ya. Ditambah lagi tadi, kalau misalnya malamnya begadang melek, biasa paginya cenderung produktivitasnya menurun, ngantuk, ya kan, lemas ya. Dan biasanya kalau kita bilang olahraga dong gitu ya, gimana mau olahraga, orang ngantuk, orang lemes gitu ya. Nah, itu yang seringkali menjadi lingkaran setan ya kita istilahnya ya. Kalau orang udah pola hidupnya nggak benar, pola makannya terganggu, termasuk sampai tadi pola semuanya ya, gimana mau aktivitas fisik dan sebagainya itu pasti terganggu Pak. Baik, sekarang kalau kita sudah punya pola hidup yang benar, pola tidur yang benar, pola makan yang benar, tiba-tiba ada orang yang kelihatannya oke, tetap kena stroke. Apakah mungkin karena narkoba atau minuman keras, atau karena merokok, atau karena stres? Silakan, mungkin enggak? Ya, jadi gini, banyak kejadian ya yang kita lihat kayaknya, oh nih orangnya udah hidup sehat ya. Bahkan kita tahu ada beberapa tokoh terkenal ya yang kita bilang, oh nih olahragawan gitu. Olahragawan, tapi kok bisa tiba-tiba stroke gitu ya. Biasanya stroke-nya tuh kalau nggak paling banyak Pak, itu stroke-nya stroke penyumbatan tapi sampai terjadi pecahnya pembuluh darah. Jadi biasanya kondisinya langsung berat. Nah, hal-hal tersebut biasanya Pak kalau kita lihat sebagian besar ya, itu mungkin dulunya hidupnya nggak sehat. Dulunya mungkin obesitas, tapi udah berubah. Tapi nggak dipungkiri bahwa seseorang yang mengalami serangan jantung, seseorang yang mengalami serangan stroke Pak, sebenarnya bibit penyakitnya itu at least 20-30 tahun sebelumnya. Atau minimal 10-20 tahun sebelumnya. Jadi kalau mungkin dulunya obesitas, sekarang udah sehat, tapi sehatnya 10 tahun terakhir. Tapi sebenarnya plak pembuluh darahnya itu sudah terbentuk waktu dulunya hidupnya nggak sehat. Dan kadang karena kita paling banyak tadi orang habis olahraga, habis main futsal, tiba-tiba meninggal karena stroke. Karena plak pembuluh darah yang mungkin ada dulu itu lepas. Lepas kalau nyangkut di jantung, serangan jantung. Kalau nyangkut di kepala jadi serangan stroke. Kalau sudah terlanjur stroke, apakah ada obatnya dok? Stroke itu ada golden periodnya Pak. Jadi kalau misalnya terjadi stroke ya, kurang dari 6 jam, itu kalau dilakukan tindakan tertentu, pengobatan tertentu, intervensi tertentu secara medis ya, ada beberapa pilihannya gitu ya, itu bisa ada yang kembali normal lagi gitu. Cuma memang tidak dipungkiri saat ini di Indonesia sedang bertahap ada fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang bisa melakukan tindakan-tindakan tersebut. Mungkin sebagian besar masih di kota-kota besar saja Pak Tim. Gitu. Makanya yang lebih baik adalah pencegahan. Ya, gitu. Karena kalau pengobatan mungkin secara fasilitas di Indonesia masih sedang berproses untuk terus ditingkatkan. Baik. Setelah kita masuk kepada pembedahan yang begitu jelas, kita sering ingin tahu bahwa kenapa di Indonesia sampai 300.000, lalu itu terletak di kesalahan rakyatnya, di kesalahan makanannya, di kesalahan bumi dan tanah airnya, atau siapa? Iya, kalau kita lihat kembali Pak gitu ya, banyak mungkin kan pikir oh ini penyakitnya orang kota gitu ya, padahal nggak juga gitu ya. Karena di Indonesia sendiri yang tadi saya bilang, pengolahan makanan dengan digoreng itu menjadi satu hal yang common atau umum sekali gitu, bahkan di desa-desa.
Terus kemudian penggunaan garam Pak, ya. Makanan kalau nggak gurih, kalau nggak asin gitu ya, rasanya nggak enak. Apalagi orang Indonesia kalau nggak kriuk gitu ya, itu rasanya nggak enak gitu. Nah itu menjadi kebiasaan yang memang banyak kita temukan, mau di kota mau di desa gitu ya. Sampai ada apa tuh kulit goreng, bayangkan. Ya, semua digoreng Pak. Kaki ayam goreng, kulit sapi sak lemaknya digoreng. Nah, apa yang membuat beberapa orang kok kalah hanya geli mulut? Kembali lagi kebiasaan ya, lidah kita ini kan kalau dia sudah suka pada satu rasa tertentu gitu ya, sifatnya adiktif Pak. Jadi mau lagi gitu. Karena lewat makanan kita menikmati sensasi ya Pak. Rasa enak makanan itu yang menyebabkan muncul hormon endorfin. Ya, sehingga saat kita misalnya suka makanan tertentu menjadi rasanya nyaman, tenang ya. Nah, tapi kita tahu bahwa kalau yang kita makan nggak sehat berlebihan, ya pasti ada dampaknya. Itu yang menyebabkan kita kalau keluar kota, ingat ya, di kota ini makan enaknya di sini. Tanpa dicatat di kota ini enaknya di sini, betul ada kayak. Ya. Itu otomatis tuh. Tersimpan karena ada tadi memori di otak bahwa ini mengeluarkan rasa nyaman, rasa enak gitu. Ya orang suka makan pedas ya Pak, itu pasti maunya terus ditambah ya. Pedas dan gula ya. Ya, semua pedas, asin, gurih, manis gitu ya. Hal-hal tersebut yang bukan berarti nggak boleh ya, tapi kita perlu tahu ada batasnya. Saat kita melewati batas itu, tubuh akan menjadi adaptasi dan dia akan terus minta dalam kadar yang tinggi. Itu yang bahaya Pak. Kabar buruknya nggak ada obat stroke ya? Ya kalau bicara obat yang benar-benar menyembuhkan, obat untuk menyingkirkan stroke nggak ada. Kalau obat pilek kan ada. Nah, obat batuk ya, ada. artinya sudah stroke gitu ya, minum obat bisa sembuh gitu ya. Nggak ada. Sejauh ini belum Pak, gitu. Yang instan belum ada. Harus ada tindakan. Nah tindakan yang saya maksud tadi itu kalau stroke penyumbatan, dia akan dilakukan kateterisasi Pak, tapi bukan di jantung. Ke otak bisa dilakukan. Masuk pembuluh darah dari lengan atau dari paha, kabelnya kecil sampai ke yang tersumbat, sumbatannya dibuka. Itu bisa. Gitu. Tapi nggak semua tempat bisa dilakukan. Itu harus perlu alat yang namanya PET scan atau C-arm. Baik. Sekarang apa masukan dan juga tip-tip dari dokter supaya kami ini bisa mendidik ya anak-anak kami, penerus kami, jangan sampai muda-muda tapi sudah mulai pemuda tapi loyo karena stroke. Pemuda jompo Pak. Iya. Silakan. Ya kalau bicara dari kebiasaan ya, nggak dipungkiri bahwa gini, nggak bisa satu keluarga itu kita bilang anaknya jangan makan begini, tapi orang tuanya tidak menunjukkan pola makan yang sehat. Jadi selalu seperti area saya itu spesialis kedokteran keluarga. Jadi kalau kita bicara kesehatan suatu bangsa itu harus dilakukan diintervensi dari populasi terkecil yaitu keluarga. Ya, saat keluarga hidupnya sehat, maka dia akan melahirkan generasi ya yang pola makan juga sehat, hidupnya juga sehat. Saya punya satu kisah nyata Pak Tim, di mana satu keluarga ini ibunya itu terdiagnosis kanker Pak. Ya. Kanker payudara ya. Dan harus dilakukan tindakan operasi, kemudian kemoterapi, radiasi dan sebagainya gitu ya. Tapi dahsyatnya dari satu keluarga ini, ketika ibunya sudah melakukan operasi, radiasi, kemoterapi, maka karena keluarga ini cukup mengetahui bahwa kanker itu bisa berulang lagi, bisa muncul lagi di tempat lain, maka satu keluarga berubah pola hidupnya Pak, makannya sehat. Bahkan sampai menanam sayuran di kebun rumahnya sendiri Pak. Dan dahsyatnya secara data ya memang orang itu relapse kanker itu pasti tinggi, apalagi kanker payudara. Tapi pasien saya ini dia bisa bertahan bertahun-tahun, kankernya nggak relapse Pak, nggak muncul lagi. Kenapa? Karena bisa tadi makannya berubah jadi sehat. Tapi bukan cuma si yang sakit doang, satu keluarga, anaknya gitu ya, mantunya gitu ya, ikut yang satu rumah makannya juga sehat. Lama-lama tetangganya. Nah itu dia. Sebelum kita masuk konklusi Dok, kita akan menyanyi Hati yang Gembira adalah Obat yang Manjur. Sepertinya yang main musik sama singer juga harus gembira mukanya ya. Karena habis ini
ini akan ada makanan yang mengembirakan. Yang gembira adalah obat Yang manjur seperti obat hati yang senang. tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat Yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. tak mau Hati yang gembira Tuhan senang. hati yang gembira Tuhan senang. Dokter, ada banyak begitu saudaranya sakit stroke yang stres juga keluarganya. Iya, Karena suami stroke yang ngurusi istrinya, betul. istri stroke yang ngurus suaminya. Iya. Atau orang tua stroke, anak yang ngurusi, atau sebaliknya. Sering kita melihat, apalagi di Indonesia ya, yang sakit satu, yang nengokin, ngunjungin banyak, dan tidak sedikit yang akhirnya ikut sakit juga karena kondisi seperti itu. Bagaimana antisipasi waktu ada yang stroke, kalau keluarganya enggak ketularan atau ikut-ikutan atau tetap survive? Iya, karena orang yang mengalami serangan stroke, Pak Trim, biasanya tadi kan gangguannya di susunan saraf pusat di otaknya. Sedangkan otak mengatur banyak fungsi hidup, sehingga seringkali fungsi hidupnya terganggu. Ya, kita punya fungsi hidup dasar seperti misalnya buang air kecil, buang air besar, ya, makan, ya. Dan itu fungsi-fungsi yang biasa terganggu pada orang yang mengalami serangan stroke. Sehingga untuk bisa makan, untuk bisa buang air kecil, buang air besar, itu harus dibantu. Dan biasanya yang membantu adalah orang terdekatnya, bisa keluarga, ya. Nah, banyak saya jumpai ya, memang kalau secara finansialnya cukup gitu ya. Kalau dari kami dokter biasa menyarankan ya memang cari caregiver khusus, ya. Tapi kalau memang secara finansial mungkin agak berat, kita bisa melihat ke keluarga yang ada ini harus bisa dibilang katakan melakukan rotasi kali ya Pak, gitu, biar jangan sampai terbeban hanya pada satu anggota keluarga saja. Karena nggak dipungkiri bahwa bebannya akan tinggi ya. Saya pun pernah melakukan penelitian Pak Tim pada caregiver ya. Kita bilangnya burnout ya. Jadi yang kita ukur burnoutnya dulu, jangan sampai tunggu jadi depresi atau bahkan bunuh diri gitu ya. Ternyata banyak Pak terjadi angka burnout pada caregiver. Caregiver ini bisa orang khusus gitu ya, perawat atau asisten khusus Bisa ya. keluarga. Bisa juga keluarga. Itu kita sebut dengan caregiver burnout. Nah itu ternyata bahaya, banyak yang menyebabkan depresi bahkan pengen bunuh diri karena udah capek gitu ya. Beberapa minggu yang lalu salah satu pasien paliatif saya itu orang tuanya Pak yang stroke Pak. Jadi manusia itu skor kesadaran itu angkanya 3-15. Pasien ini kurang lebih sudah 3-4 tahun ya kondisinya vegetatif. Vegetatif itu manusia tapi kayak sayuran Pak, makanya kita bilang vegetatif. Jadi masih nafas, jantung masih berdetak, tapi fungsi hidupnya nggak ada. GCS-nya atau skor kesadarannya itu cuma 8-10. Masih bisa makan? 8-10. Makan semua dibantu dari selang. Yang bantu siapa? Anak mantunya yang merawat selama ini dengan satu caregiver. Tapi satu statement yang luar biasa, ibu ini bilang begini sama saya gitu ya. Dok gitu ya, kalau saya nggak punya Tuhan Yesus rasanya udah nggak sanggup. Capek ngerawat bapak gitu. Nah itu yang dialamin sama orang-orang yang melawat orang sakit. Nah ini artinya apa? Support dari keluarga memang sangat diperlukan ya. Jangan sampai ada satu orang yang terbeban, menjadi sentral utama beban, sehingga tadi mengalami burnout, biasanya jatuh ke depresi, bahkan bisa sampai ke resiko bunuh diri. Nah ini perlu benar-benar dukungan keluarga secara kompak. Bukan yang sakit loh. Bukan yang sakit, betul. Yang keluarganya. Yang merawatnya Pak, atau caregivernya. Bahkan ada anak yang, mohon maaf suami istri saya ketemu ya, di satu kota rahasia. Seorang bapak ngerawat anaknya yang idiot gitu.
Saya tanya, mana mamanya? Pergi. Berkebutuhan khusus ya Pak Tim ya, anaknya ya. Kenapa pergi? Nggak kuat. Iya. Saya ikut menangis bersama bapak itu, tapi ya apa mau dibuat. Biasanya karena step, tidak tertolong. Baik, keluarganya sudah sekarang. Nah sekarang bagaimana kita membangun komunitas yang umur panjang, sehat, bahagia, bebas stroke. Perlu nggak? Oh itu perlu banget. Jadi komunitas kan paling terdekat keluarga. Selanjutnya adalah komunitas di mana kita sering berinteraksi gitu ya. Saat ini ya kalau kita lihat Pak Tim, komunitas-komunitas orang sehat gitu ya, memang kebanyakan pesertanya bisa dibilang lansia atau prelansia. Yaitu usia yang baru sadar setelah tua gitu ya. Betul Pak. Karena fungsinya banyak yang mulai turun gitu ya. Biasanya kegiatannya apa sih? Kegiatannya biasa senam secara rutin ya. 1. Betul. 2, senam macam-macam, 3. senam jantung sehat, senam diabetes, senam tai chi gitu ya. Atau yang fun lagi senamnya zumba ya. Nah itu banyak. Tapi sekarang bahkan bukan cuma di yang usia tua, yang usia muda pun ya banyak istilahnya mamut-mamut Pak Tim. Mama muda gitu ya. Melakukan komunitas senam-senam, ada yang pakai stick drum, ada yang pakai bola ya. Itu lebih menyenangkan. Nah itu hal-hal yang sangat bagus dilakukan. Jadi buat mungkin ibu-ibu yang di rumah yang kalau jarang gerak, jarang olahraga, boleh cari komunitasnya di kotanya atau di lingkungannya gitu ya, buat ikut gitu ya. Memang pasti di awal kalau memulai sesuatu pasti berat Pak Tim. Tapi kalau udah mulai ikut ya, rutin gitu ya, pasti akan menjadi menyenangkan gitu ya untuk bisa ikut terus sama-sama tetap sehat. Nah itu biasanya bukan cuma olahraga Pak Tim. Saya ketemu satu komunitas diabetes Pak Tim. Itu biasanya kegiatannya bukan cuma senam, tapi periksa gula darah bersama-sama. Wah gitu ya. Terus suka banding-bandingan, gula darah puasanya berapa gitu. Wah aku 90, kamu berapa gitu ya. Jadi bersaing untuk bisa lebih sehat Pak Tim. Jangan taruhan ya. Waduh bahaya itu. Jangan komunitasnya judi bola, judi online, gitu. Jangan sampai kan. Ya. Karena itu komunitas gitu kan salah. Jadi komunitas yang sehat ya. Betul. Jadi sekarang biasanya komunitas-komunitas itu independen atau ada yang bina tuh? Ada juga yang dibina sama misalnya sama rumah sakit, sama puskesmas itu ada. Sama dokter. Ya, kalau di puskesmas ada istilah namanya prolanis, ya. Itu buat orang-orang yang pasien diabetes, hipertensi, ya, atau tadi pernah mengalami stroke, serangan jantung itu boleh bergabung di komunitas tersebut. Yaitu banyak kegiatan-kegiatan rutinnya. Nah, kalau yang lain banyak juga ya. Sekarang dari pemberdayaan masyarakat yang tadi yang saya bilang ibu-ibu, ya mama muda itu ponfit bilangnya gitu ya senamnya. Nah itu lagi hype banget Pak Tim gitu ya. Kalau dulu kita dengar zumba, sekarang banyak hal-hal lain. Ada yang pakai trampolin, lompat-lompat. Nah itu juga hal-hal menyenangkan yang kita bisa lakukan tapi untuk kita hidup lebih sehat. Ada orang yang terlalu pede, kayak saya sehat, jauh dari stroke, tapi ternyata akhirnya kena. Nah kalau jantung kan jelas suka terengah-engah gitu kan, geser dikit aja berat. Tapi kalau stroke apa gejala awalnya? Nah itu dia, biasanya stroke itu menunjukkan kalau dia udah terjadi bomnya meledak gitu ya. Nah kita bisa ngukurnya dari mana? Dari faktor resiko. Ya makanya tadi saya bilang screening rutin ya, pemeriksaan gula darah secara teratur ya, pemeriksa tensi, apalagi sekarang alat-alat tensi itu sangat murah ya, yang otomatis ya. Nah itu bisa dipakai dengan catatan mungkin alat-alat elektronik itu masa pemakaiannya 1 tahun sampai 2 tahun aja. Biasanya lebih dari 2 tahun sensornya udah mulai rusak. Nah itu tipsnya juga kalau yang punya alat tensi di rumah yang elektronik, itu kalau lagi nggak dipakai baterainya dilepas. Ya saat mau pakai baterainya dipasang karena biar kondisi elektronik di dalamnya tetap bagus dan kita bisa pakai maksimal 1 sampai 2 tahun. Tapi lebih dari 2 tahun memang harus beli alat yang baru ya biar memastikan hasilnya akurat. Yes. Sebelum kita closing statement, 1 menit dari Dr. Marcel Timotius Handoko. Janjimu seperti fajar bagi yang terlanjur stroke, setengah stroke, gejala stroke, selain berusaha sekuat-kuatnya, do the best, tetap percaya janji Tuhan. Karena Tuhan di surga punya stok
otak yang baru, saluran-saluran yang baru, saraf yang baru, seperti fajar yang pasti menyingsing. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Satu menit, Dok. Konklusi. Kesimpulannya supaya hidup umur panjang, bebas ancaman stroke. 1 menit, silakan. Ya, kalau yang belum ada gejala gitu ya, kembali lagi bahwa faktor resiko nih ya, faktor resikonya, rootnya atau penyebab utamanya adalah semua penyakit yang merusak pembuluh darah, Pak Tim. Jadi seperti diabetes, hipertensi, kemudian kadar lemak darah terlalu tinggi yang kita sebut dengan hiperkolesterolemia atau dislipidemia ya. Hal-hal itu tuh yang harus kita manage atau kita cegah jangan sampai terjadi pada tubuh kita. Ya, hal-hal lain seperti misalnya pola istirahat. Ya, kita membutuhkan istirahat 6-8 jam pada malam hari gitu ya. Karena terjadi proses regenerasi sel tubuh pada waktu malam hari. Ya. Hal-hal lain seperti pola makan karena yang berhubungan dengan faktor risiko tadi, perhatikan asupan karbohidrat, kadar gula darah jangan terlalu tinggi ya. Asupan gula ya, kemudian makanan berlemak dihindari, olahan gorengan dihindari ya, dan tentunya kita harus perbanyak makan makanan yang tadi tinggi serat dari buah dan sayuran ya, dan akan lebih bagus kalau kita lebih banyak lemaknya, lauk pauknya itu yang sifatnya tinggi protein, Pak Tim. Yes. Biarlah segala usaha tadi itu direstui oleh surga, oleh Tuhan. Pastikan Anda tetap pegang janji Tuhan bahwa janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang pasti, bersih dan tak pernah terlambat. Salam Indonesia sehat dan bahagia. Kita rindu lihat program ini bukan hanya Indonesia adil, makmur dan sejahtera, Indonesia maju, tapi Indonesia apa, Dok? Sehat dan bahagia. Dadah.